Itu arek macam pergumulan mulai kehidupanku, sehingga aku eneng mulai itu aku dia mampu dan dia sanggup menanggung, dan aku harus menyampaikan itu akan kita puluh arek. Sebenarnya itu memang harus aku menyampaikan, tapi aku selalu memandang dari keterbatasan, kekurangan. Aku ulu dia mampu, aku ulu susah, ulu mame jatuh sakula. Arek macam hal yang nampak aku terbeban, dia sanggup meneng-meneng itu. Dan ku mungkin sebagian ulu atau pendeta sekalipun dia mungkin akan percaya dengan perkataan dari aku dasarkan ulu berdosa. Arek kesalahan, arek dosa dia berbuat baik sengaja ataupun dia sengaja aku lakukan, sehingga aku narailah bayangkan hidup tutup diana singap medeng nilai itu ketika aku bayangkan aku bayangkan aku mulai lah ketika 2014 aku mengalami banyak pergumulan dalam rumah tangga, sehingga dalam Desember tahun menyambut tahun baru tanggal 7 2014 saya putuskan saya akan berpisah dengan suami saya. Malam setelah kami berdoa beribadah di rumah menyambut tahun baru, suami saya berkata, dia menyampaikan dia ingin, karena kami punya anu kesahan dua yen umur anak aku anak binai besar, tapi jadi padahal aku jatuh bakati, jadi aku anak dia anak dulu, dia anak dulu, anu anak itu bapak, jadi itu bapak, tapi itu dia kawan di dalam satu bagian itu kuatir. Itu kan trauma, padahal aku memang jadi kawan kepada orang, tapi aku selaku bulu babi harus tiga ketimpangan dalam rumah tangga, arek macam problem, arek aku yang tahu nampak paten dan sebagainya. Jadi aku berharap perkataan itu rumah para bangsa, tapi ternyata dia nakal keluar. Jadi kita aku tuh sesak bulu babi jepwe dia sanggup menerima karena hujan sekalinya dari anak. Di masjid ate kemarin tak menangis siden puna jak kawan sehingga aku takdir. Jadi mulai waktu itu aku dibuat kami malaikat. Jadi aku desa kamate. Jadi aku desa mate. Aku kemate diimbit kami malaikat dengan bermacam-macam percobaan mulai tuh mulai surga, tapi itu dia surga neraka. Tidak seorang pun yang hadir dalam mimpinya itu surga.
Tapi yang hadir dalam mimpinya itu biarpun pendeta itu neraka yang diperlihatkan oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup sebagai manusia harus diperlihatkan bagaimana kita mati. Saat kita mati, kita hidup dalam kesengsaraan yang tidak ada hentinya. Saat itu saya dibawa dan berbagai macam proses. Saya mengatakan pada malaikat itu banyak orang yang meninggal juga yang saya lihat. Ada ibu-ibu yang meninggal, dia memakai banyak emas di badannya, di kakinya, semuanya banyak emas. Dan ada juga ibu-ibu yang membawa emas juga saat dia meninggal, dia memakai emas. Lalu ibu-ibu yang memakai emas itu yang ada di kakinya, di gelang kakinya itu ditaruh di dalam peti. Lalu emasnya itu menjadi ular, menjadi berbagai macam, itu menjadi berbagai macam hewan. Itu menyiksa dia di dalam peti itu. Tapi yang satunya ibu-ibu, yang satunya itu tidak. Jadi saya bertanya kepada malaikat itu, kenapa ini kok ibu yang itu disiksa, tapi ibu yang ini tidak? Saya bertanya kepada kepada malaikat. Jadi malaikat itu bilang, yang dia bawa itu, yang dia dapatkan dari keserakahan. Apa yang dia dapatkan itu tidak benar. Tapi ibu yang ini, dia mendapatkan, dia bekerja untuk orang lain. Dia menyumbangkan apa yang dia miliki itu untuk orang lain. Dia memberikan kepada orang-orang miskin apa yang dia punya, apa yang dia miliki, kelebihannya, apapun, kekurangan orang lain yang datang pada dia, dia berikan pada orang itu, katanya. Setelah kami pergi lagi di jalan ke TG 2 anak bagian petak yang persimpangan ya itu kilau bagian penyiksaan Eka dan bentuk atau neraka dan lah itu bagian surga. Jalan uang surga jatuh. Jalan uang surga jatuh. Ingat kayak TG tapi jatuh jalan. Aku mau ngesah itu harian lah. Jadi pas aku nian hinai mimit tatu buka are ditinike itu je karena proses. Jadi manjatuh tengah ngomong peta-peta karena kapit gawe peta. Aku tuh puna gerek puna nike kau bakal Tuhan doho aku ampun dosa aku. Ike ulung are tebing mengatakan kute je hadir melahete bakas kader opo orasai mengalami titik
Jadi limas teh aku teh menjalani proses terakhir Joko ingganti apa bagi bukti. Jadi tege ulu ulu babi tengahku yang duit tapi orang bujang. Jadi ngisep ko mbak ternyata mbak malaikat itu buhen kuang ku embe tuh. Jadi kuah embe tuh matei karena santet. Tapi tege ulu babi minai malaikat ini ketika hijau balik ke buhen iya teh dite kita nyantet embe. Tapi dia berkawan dia teh mate gawin narai dia baru dite ya. Jadi gesah babi duit cuma teh kanani disantet gesah. Jadi mate. Tapi uang buhen embe mate gawin ulu tapi embe karena proses itu sebenarnya kan embe gawin mate gawin ulu teh suci maksudnya kan jatuh kesalahan. Tapi buhen harus diproses. Jadi uang itu berdasarkan kesalahan ayu, bukankan berdasarkan kesalahan ulu. Ia berdiri itu bukankan dasar kesalahan ulu, tapi dasar kesalahan ayu. Jadi IGT tege mulai sumur tapi goyang-goyang itu. IGT mending kilo mulai goyang makan mulai hujung sumur teh mulai peda kani. Pona suku macam handi pekuret macam-macam mulai peda kani. Jadi suku kalau mulai peda ke Makassar suku macam ini. Jadi menjatuh edwe Maria amun dulu mak anu kader itu dia terbayangkan dengan aku dia mengalami lebih itu dia terbayangkan melai pinding itu jehini ulu komak kalian teh pelaku doho dia kepanundai dia kepasaringan amun kita payah ulu mate tabrak dia sebanding dengan jenang payah kengerian dia sebanding amun kita payah bulan kita mate jadi aku arek ya ambil mate tapi dia sebanding hinai dengan proses itu neraka dia kebayang-bayang. Jadi sebelum mengalami proses itu pun aku pernah mengalami itu goncangan itu sambil malaikat memander aku sambil nampayah dulu dia sekeliling tege ulu bali maaflah haluai disiksa ombak ariak jatun tikas arah minta pertolongan Tuhan pengampunan Tuhan jatun tikas arah neraka abadi dia bilang kita utuh mati palbenyen mangatlah kita pun kita haluk teh aku ini pribadi riset rakas beda bela belum ilih mati daripada belum nyarinan utuh amat semudah putih aku mau tapi dia aku tahu proses nilai nyambuk jadi itu naik babi itu endau isiksa tege sanaman pisau lading suku macam itu sama barang apui nepe melai anu teh buhen waktu iye kute
gawi iye layau, gawi iye suka ma'anubanan ulu, berbuat zina dengan ulu, bau inepe kapan sanaman, sama kan akui pengaranda-randangi, mata kailenge siksa, seluruh tubuh disiksa. Disiksa tidak bisa mati. Yo amonita nyarena te baru mati. Tidak bisa. Aku tege kia mahining melayuk tuh kesaksian pendeta Philip dua nyelu anda utek manusia tinggalnya meninggal mati dan meninggal dunia, mati di bumi dan meninggalkan rohnya ini datang kepada Tuhan, meninggalkan dunia ini, tapi rohnya itu hidup. Tubuh kita adalah debu, tubuh kita adalah tanah, tapi roh kita ini yang hidup selama-lamanya. Jadi siksaan-siksaan ini begitu banyak. Jadi saya melihat banyak macam siksaan yang dilakukan. Jadi saya bertanya kepada malaikat ini, apakah kalian tidak punya perasaan atau hati nurani melihat orang atau yang disiksa ini? Saya bertanya begitu. Ya, kami ini punya perasaan dan rasa kasihan melihat orang yang disiksa-siksa seperti ini. Tapi bagaimana? Kami tidak berdaya, karena ini perintah Tuhan. Tapi ingat, yang menyiksa itu bukan Tuhan. Yang menyiksa itu bukan Tuhan. Yang menyiksa itu bukan Tuhan. Jadi pada saat itu banyak hal yang saya lihat dan saya berdoa, saya menjerit berdoa, Tuhan tolong ampun aku, ampun segala dosa saya, baik sengaja, kekuatan saya, perkataan dan sebagainya. Saya minta pertolongan, pengampunan Tuhan. Saya sampai terseduh-seduh menangis, hampir tidak bisa berkata-kata. Saya mencoba berdoa, melipat tangan saya, tapi tidak bisa. Cobalah bilang malaikat itu, engkau berdoa, siapa tahu Tuhan mengampuni engkau, bilangnya, mendengarkan doamu. Saya berdoa dengan sepenuh hati saya minta pertolongan dan pengampunan dari Tuhan. Tangan ini seperti merapat, tidak bisa terbuka. Kita melipat tangan. Anu hajaib konintahna lenge itu. Dia tahu berdoa. Bayangkan dia tahu berdoa, tapi kita perluin tuh berdoa menghadap cuma di malam-malam sangat tak. Pakai kesempatan, tapi jatuh di jadi itu proses lah. Jadi isut pengen kita tahu apa. Aku berdoa
Aku minta pertolongan pengampunan pada Tuhan. Suku macan ikau te enggak aku te lolos barahete. Jadi aku diindik ini payah 10 melai neraka. Apui dilakukan benar kami, api yang tidak bisa padam, asap yang tidak bisa hilang, bara api yang tidak bisa padam. Itu sungguh sangat menakutkan dan siksaan. Sampai kau pun menjadi tulang tidak akan bisa berhenti. Semuanya masih menjerit, tulang-tulang pun masih menjerit, meminta pertolongan. Bagian-bagian tangan, kepala pun menjerit, minta pertolongan dan pengampunan dari Tuhan. Bayangkan itu. Apakah saya bertanya kepada malaikat itu, apakah ini Tuhan bisa mengampuni orang-orang di dalam neraka ini? Saya bilang, karena saya sungguh kasihan melihatnya, tidak tega. Siksaan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Dan dia bilang, ya, ada sebagian orang, tapi itu jarang sekali bilangnya. Tuhan memberikan kesempatan, memberikan pengampunan hanya sebagian orang. Tapi amun aku mengesah atau tidak tahu. Yo, tapi kita tiga waktu, jadi aku memandai IPT, aku tenang bayar 10 mandai buang surga. Mandai buang surga. Lewati jalan itu lembut kebuat. Jalan menuju surga timbul dari diri sendiri, dari iman kita. Dia datang dari iman kita, maka jalan itu akan timbul untuk kita. Tapi banyak juga orang ini melintasi neraka, jalan ini melintasi neraka. Tapi saya lihat banyak juga orang yang jatuh. Loh, saya bertanya lagi kepada malaikat itu, kenapa? Saya bilang, mereka tidak diproses tapi timbul di situ, lalu jatuh lagi. Itu karena iman mereka kurang. Percaya tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita sembahyang sama kilau aku selama piring nyelu, hendak sekitar 10 nyelu, ulah dia nyelu. Aku jadi pengemis. Saya susah, berbagai macam proses dalam kehidupan saya, pergumulan. Saat ini saya pun ambruk, hingga saya tidak sanggup dan saya berdiri di sini karena ini, karena proses ini. Saya menjadi Kristen pengemis.
Saya meminta berkat Tuhan. Saya meminta kepada Tuhan tiap-tiap hari supaya pekerjaan suami saya dan kehidupan saya diberkati. Saya berdoa terus-terusan supaya anak-anak saya diberikan kesehatan, umur panjang, dan sebagainya. Banyak permintaan yang saya minta kepada Tuhan, tapi saya tidak melakukan keinginan Tuhan. Saya menjadi pengemis kepada Tuhan. Saya meminta-minta, tapi Tuhan menyuruh saya untuk berdiri di sini dan mengatakan ini kepada orang lain, saya tidak mampu. Hingga saat ini berbagai macam proses terjadi dalam kehidupan saya hingga saya berdiri di sini karena saya tidak sanggup lagi. Saya ingin meminta pertolongan dan pengampunan daripada Tuhan. Jadi orang yang naik ke surga, begitu indahnya surga. Saya hanya melihat dari kejauhan. Begitu silau, tidak. Kalau kita melihat matahari pada saat ini kita mampu, tapi melihat kerajaan Tuhan itu silau. Tidak ada yang mampu melihat. Begitu silau. Tempat lebuh kereta, lebuh Tuhan dipagar dan tege gerbang itu masuk. Jadi uluh tuh cuk wano lembut lah, uluh je berbaik hati, uluh je bagaimana tembak Tuhan je teguh, langsung lembut gede. Tapi tidak semua orang yang layak seperti itu. Karena kata pendeta Philip, kita ini manusia sudah jatuh dari standar Tuhan, bilang. Kita ini sudah jatuh dari standar Tuhan. Kita manusia yang berdosa, tidak layak untuk masuk ke surga. Karena dosa yang kita lakukan sungguh berat. Jadi manu waktu. Jadi itate elak sampai berbuat. Aku itu pribadi kita buat itu. Aku jadi menyampaikan dan kesimpulan kalau narai supaya uang pula manusia tahu kami surga. Aku mistik dengan malaikat. Jagalah matamu, jaga hatimu, mulutmu, perbuatanmu, dan lakukan 10 perintah Tuhan. Seperti kata pendeta Philip, 10 perintah Tuhan jatuh karena perbuatan manusia. Jadi aku menepi inilah, ada menepiku, tapi itu sekati. Metu tahun nyelo male, metu anak Paskah. Aku teh nepi, tapi nepi itu teh biasa. Aku teh anak musik, tiba-tiba aku teh ditarik. Hendak aku tuh, maka pun tak isi kedau. Aku teh nampayah bulu,
yaitu TG kedudukan mulai negara kita tuh mulai negara Indonesia, TG kedudukan, TG jabatan, tapi dia itu dibawa oleh Tuhan untuk menolong banyak orang. Dia meninggalkan pekerjaannya untuk menolong orang. Dia berbagai mujizat dia menolong orang. Uluh kare banjir, uluh kare narai, uluh kare melek ke rumah sakit dia di rumah. Dia berdoa akan uluh nengak kare pengen semacam ini. Iya teh tang uluh. Tapi hari lepas hari YT mengalami jatuh. Aku nampaknya bitin kita kalunen lah, bitin kita kalunen kaput, bitin kita kalunen kaput ijen. Tapi kerajaan Tuhan milik kita, kerajaan Tuhan itu yang jadi terang dalam kita. Dan Tuhan berkata kepada si orang ini, aku dia kawan arah, tapi aku nanture ulu teh pasti ingatku. Ikau pun manuhun auku, tapi ya dengan ate. Aku menjamah ikau, aku tumbuh melai ikau, tapi ikau menutup ate mau apa. Jadi jika aku melai biti itu endauna, jujuan ma'alun cahaya melai itu endauna. Jadi kuat Tuhan kedesmi. Kalian manusia. Pada saat ini saya nyatakan kepada kalian, musuh saya bukanlah setan, bukanlah iblis, melainkan manusia sendiri. Ingatlah ini. Ingatlah, musuh Tuhan bukanlah setan atau iblis, melainkan manusia sendiri. Karena manusia membuat celah dalam hatinya, tidak menerima Tuhan. Yang berhak dalam diri kita adalah kita yang menentukan setan itu berhak atas diri kita atau tidak. Itu sampai itu anu kesaksian padahal punah are tutup dia punah Tuhan selalu memandir akang, tapi aku tiap-tiap nyelu aku selalu lebih, jadi aku tuh hengan uangku pendeta TG penetua diakon TG sebagai ulu je pinta harati kok TG ulu je berduit TG wah buhen je aku tarus je nengah inokti tutup, jadi aku Tuhan pilih-pilihnya manung gitu teh punah enak tuh memandir omong kosong enak tuh narai, jadi aku tuh kan pandai dengan ulu arek dia memandir tutup teh dia gampang-gampang kau menimbulkan dosa akal dia apabila perkataan itu dia lucu jadi itu dia mama aku memandir itu, jadi aku mengalami nanti dia neraka kedai nanti dia mama jadi mudah-mudahan akan tetap are ina mama kari semandiai mahini au jitu dan dia malaikat memandir akalku, ikau harus mengatakan
gitu akan lulu arek malai ditempayah. Jadi sekian yang harus mengadir tutup. Tapi aku berharap perkataan itu kau mau ubah hati buat kita supaya kita lurus buang air Tuhan bebe. Terima kasih.